Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin serta para sahabat-sahabatku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, mari sama-sama kembali kita lanjuti kajian kita, yakni dalam kajian kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah yang disusun dan ditulis oleh seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Abi Bakar yang dikenal dengan Syekh Al-Usfuri. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masuk sudah kepada Al-Hadisus Sadis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sadisu an Abi Nasri Al-Wasiti qala sami'tu Aba Raja'in Al-Utaridi yuhaddisu an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun hadis yang keenam, yakni an Abi Nasr Al-Wasiti, dari Syekh Abu Nasr Al-Wasiti, qala, berkata dia, sami'tu Aba Raja'i Al-Utaridiyu, bahwasanya aku mendengar ya dari Syekh Raja Al-Utaridi, yuhaddisu an Abi Bakrin Siddiq, beliau menceritakan ada hadis yang datangnya dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Ana A'rabiyan, bahwasanya berkata ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada seorang Arab dusun, ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan berkata dia, ballaghani anka annaka, telah sampai kepada saya dari Anda, annaka taqulu, bahwa Anda pernah berkata. Jadi berkata ini orang ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Arab Baduy, orang Arab dusun, datang kepada Nabi, kemudian dia bilang, ballaghani anka, telah sampai kepadaku dari sesuatu dari engkau, annaka taqulu, bahwasanya engkau berkata, minal jum'ati ilal jum'ati wa minas salati ilal salati kafaratun lima bainahuna limanistana bal kabair. Aku telah sampai kepadaku, kata orang dusun ini, bahwa engkau berkata ya, minal jum'ati ilal jum'ati, dari satu salat Jumat kepada salat Jumat yang lainnya, wa minas salati ilal salati, daripada satu salat fardu kepada salat fardu yang lainnya, kafaratun lima bainahuna, adalah sebagai kafarah, sebagai pelebur bagi sesuatu di antara waktu-waktu tersebut. Liman istanabal kabair, ya, selama mereka menjauhi daripada dosa-dosa yang besar. Jadi saat menyampaikan ini orang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku dengar ada orang ngomong seperti itu. Apakah benar ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, kata Rasulullah, benar, itu adalah perkataanku, kata Nabi Muhammad. Summa zada, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan beliau menambahkan, ya, kata beliau, faqala al-ghuslu yaumal jum'ati kafaratun wal masyu ilal jum'ati kafaratun wa kullu qadami minha ka'amali isrina sana. Ya, fa iza faragha minal jum'ati ujiza bi amali mi'atai sana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian menambahkan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-ghuslu yaumul jum'ah, mandi pada hari Jumat adalah kafaratun, juga merupakan sebagai pelebur daripada dosa. Wal masyu ilal jum'ah, dan kemudian berjalan menuju salat Jumat dari rumah menuju daripada masjid untuk dilaksanakan salat Jumat, kafaratun, langkah-langkahnya juga adalah merupakan sebagai pelubur-pelubur dosa yang sudah dilakukan. Wa kullu qadamin minha, dan setiap daripada qadamin minha, yaitu langkah-langkah dari perjalanannya, ka'amali isrina sanah, maka adalah seperti beramal dia beribadah selama 20 tahun.
Masya Allah. Faiza faroga minal jum'ati, dan apabila telah rampung, telah selesai minal jum'ah, daripada sembahyang Jumat, ujiza bi amali mi'atai sanah, maka diberikanlah balasan oleh Allah sebagai Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah selama 200 tahun. Masya Allah. Inilah merupakan sebuah kelebihan dan keutamaan daripada Yaumul Jum'ah. Hari yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengatakan adalah Sayyidul Ayyam, hari yang sangat terbesar. Di antara hari-hari yang lain, penghulunya adalah Yaumul Jum'ah. Hari Jumat adalah hari yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Allah terima taubatnya pada hari Jumat. Allah turunkan dari surga ke dunia pada hari Jumat. Banyak kelebihan-kelebihan daripada hari Jumat, dan ini adalah merupakan kelebihan daripada hari Jumat. Hadis ini didapatkan ya dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Rawah hadzal hadis Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, diriwayatkan hadis berikut ini oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa zukira annahu kana tajiran waqta jahiliyah wa kana sababu islamihi annahu ra'a ru'ya fil bisami. Wa zukira, dan diceritakan annahu, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq kana tajiran, dia adalah seorang pengusaha ya. Waqtal jahiliyah, di masa waktu jahiliyah, wa kana sababu islamihi, dan penyebab daripada masuknya dia ke dalam Islam, annahu ra'a ru'ya fisami, bahwasanya dia telah melihat di dalam mimpinya waktu lagi dia berdagang di Sam. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, sebelum dia masuk ke dalam Islam, dia memang termasuk orang yang baik. Dia orang pedagang, pengusaha yang luar biasa, yang sukses, dan dia dengan Nabi Muhammad, konon dalam satu riwayat menceritakan bahwa usia beliau itu tidak jauh berbeda, hanya kurang lebih 2 tahun ya perbedaannya, perselisihannya antara Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau ada bertemanan ya. Abu Bakar As-Siddiq mengakui tentang daripada Nabi Muhammad SAW, tapi dia belum masuk Islam. Nah, kemudian sebab daripada dia masuk Islam adalah ketika dia berdagang ke negeri Sam, kemudian dia bermimpi. Fara'a fi manamihi anna samsa wal qamara yakunani fi hijrihi. Adapun ya di dalam mimpinya itu anna samsa wal qamara yakunani, bahwasanya dia mimpinya itu bulan dan matahari itu yakunani, keduanya fi hijrihi, ada di dalam kamarnya. Masya Allah. Fa akhazahuma biyadihi, lalu beliau memegang daripada keduanya itu dengan tangannya, dipegang itu bulan, dipegang itu matahari. Wa dammuhuma ila sadrihi, lalu dipeluknya itu keduanya, bulan dan matahari di dadanya. Wa labisa alaihi maridaahu, kemudian diselendangkan keduanya matahari dan juga bulan di kedua punggungnya, dia dijadikan selendang buat dia. Falamma intabaha zahaba ila rahibin nasara ya. Kemudian maka tatkala dia falamman tabaha, kepada saat dia terbangun, zahaba ila rahibin nasara, kemudian dia pergi menuju ke rumah rahib, pendeta Nasara di Sam ya. Waktu dia bangun, kemudian dia pergi menuju ke rumah pendeta itu. Liyas alahu anir ru'yah, kemudian dia ceritakan dan dia mau menanyakan tentang mimpinya itu. Fahadara, maka beliau datang ya. Setelah beliau datang, waqala ru'ya wa talaba minhu ta'bir, dan berkatalah dia Abu Bakar, ceritakan tentang itu, wa talaba minhu ta'biru, dan beliau meminta pendeta itu mentakwilkan daripada mimpi, apa ini makna daripada mimpi yang telah dia jalanin. Faqala rahib ya, kemudian setelah mendengar itu, kemudian bertanya pendeta itu kepada Abu Bakar, min aina anta, dari mana engkau? Qala ana min Makkah, kata Sayyidina Abu Bakar, aku dari Mekah. Wa qala min ayyi kabilah, kemudian ditanya lagi oleh pendeta itu, min ayyi kabilah, engkau dari kabilah mana? Qala min kabilati Taimin, saya berasal dari kabilah Taimin. Qala wa ma sa'nuka, apa pekerjaan kamu datang ke sini dari Mekah ke negeri Sam ini? Qala at-tijarah, saya berdagang katanya. Nah, qala
Kemudian berkata pendeta itu, sayakhruzu fi zamanika rajulun hasimiyun yuqalu lahu Muhammadul Amin. Ya, Masya Allah. Kata ini pendeta, sayakhruju, nanti akan datang fi zamanika, di zamanmu itu, rajulun, seorang laki-laki, hasimiyin, dari Bani Hasim, keturunan dari Hasim, yuqalu lahu, dan disebut atau dipanggil dia anak laki-laki itu dengan Muhammadunil Amin, yaitu dengan Muhammad Al-Amin, yang terpercaya. Wa yakunu min qabilati Hasimin, dan adalah dia itu berasal dari kabilah Hasim, kata sang pendeta. Wa huwa yakunu nabiyyun akhiruz zaman, dan dia adalah merupakan nabi akhir zaman. Laula zalika lama khalaqallahu samawati wal ardina wa ma yakunu fihima. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata pendeta itu, laula zalika, jikalau saja bukan karena dia hal yang seperti itu, yaitu Nabi Muhammad, lama khalaqallahu samawati wal ardin, tidaklah Allah menciptakan itu langit dan bumi-bumi, wa ma yakunu fihima, dan apa yang ada di antara keduanya, wa ma khalaqa Adam, kalau bukan karena itu Muhammad itu, wa ma khalaqa Adam, tidaklah Allah akan menciptakan Adam, wa ma khalaqal anbiya wal mursalin, Allah tidak menciptakan para nabi dan rasul-rasul yang lain, wa huwa sayyidul anbiya, dan dia adalah merupakan pemimpin para nabi wal mursalin, dan dia juga menjadi pemimpin para rasul, wa khatimun nabiyyin, dan dia menjadi penutup di antara para nabi. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini yang bercerita adalah pendeta dari negeri Sam. Ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kemudian dia lagi diceritakan tentang sebab-sebab keislamannya, dia datang berdagang ke negeri Sam. Ketika dia datang di sana, kemudian dia menginap di sana, karena memang berdagang di negeri itu tidak usah hari, 2 hari, minggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Satu malam dia tidur dan bermimpi. Ketika dia bermimpi, ternyata dia kedatangan bulan dan matahari yang begitu luar biasa di kamarnya. Dipeluk bulan itu, dijadikan selendang oleh Abu Bakar. Kemudian pagi dia datang kepada pendeta di negeri Sam, dia bercerita tentang hal yang seperti itu. Kemudian pendeta itu bercerita, kamu dari mana? Asalmu apa? Kabilahmu apa? Diceritakan, saya dari Mekah, saya dari kaum kabilah Taimin dan sebagainya dan sebagainya. Apa kata pendeta? Nanti di zamanmu ada dari Bani Hasim, dari keturunan Hasim ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad Al-Amin, dan dia akan menjadi seorang rasul. Dia menjadi seorang nabi, penutup di antara para nabi dan para rasul. Dan kalau bukan karena dia, tidak akan diciptakan oleh Allah alam semesta ini. Allah tidak akan ciptakan para nabi, para rasul. Allah tidak akan ciptakan itu yang namanya Adam dan lain sebagainya. Dan dia adalah penutup di antara para nabi. Wa anta, kata pendeta, wa anta tadkhulu fi islamihi, dan engkau akan masuk ke dalam agamanya. Wa takunu waziran lahu wa khalifatan min ba'dihi. Bahkan prediksi daripada pendeta ini, engkau bukan hanya sekedar masuk ke dalam Islam, wa takunu waziran lahu, bahkan engkau akan menjadi daripada orang kepercayaannya, engkau menjadi orang yang dekat dengannya, wa khalifatun min ba'dihi, dan engkau akan menggantikan sesudah dia. Masya Allah. Wa hadza ta'biru ru'yaka, dan inilah takwil mimpi Anda itu, kata pendeta itu. Summa qala wajadtu na'tahu wa sifatahu fi Taurati wal Injil wa Zabur. Kemudian pendeta itu berkata, wajadtu na'tahu wa sifatuhu fi Taurati wal Injil wa Zabur. Saya telah menemukan karakter Muhammad ini dan sifat-sifatnya ini di dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur. Wa inni aslamtu lahu, dan ketahuilah, kata sang pendeta, ini aslamtu lahu, aku telah ikut agamanya, aku telah masuk Islam kepada dia. Wa katamtu islami, tapi aku sembunyikan itu keislamanku, khaufan minan nasara, karena aku takut dengan kaum Nasara. Ternyata pendeta itu sudah masuk Islam kepada Nabi Muhammad, meyakini tentang kenabian daripada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma sami'a Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu minar rahibi sifatan Nabi, maka tatkala Sayyidina Abu Bakar itu telah mendengar daripada sifat-sifat Nabi ini dari pendeta itu, raqqa qalbuhu wastaqa ila ziyaratihi, maka lunaklah hati beliau dan beliau merasa rindu untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad.
Wa qadima ila Makkah, kemudian dia segeralah pergi ke Makkah, wa talabu fawajadahu, dan dia ingin mencari bertemu dengan Nabi Muhammad. Wa kana yuhibbuhu la yasbiru sa'atan min ghairi ru'yatihi, dia tidak lagi sabar ingin buru-buru bertemu dengan Nabi Muhammad. Falamma talal amru qala, maka tatkala telah lama berlalu peristiwa itu udah beberapa hari, kemudian sampailah dia kepada Nabi Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauman, satu hari Rasulullah ngobrol sama Abu Bakar, karena memang dia adalah sahabat walaupun belum percaya dia kepada Nabi Muhammad, belum masuk Islam. Ya Abu Bakrin, kemudian berkata dia, ya Abu Bakrin, kulla yaumin taji'u ilayya wa tazlihu ma'i, engkau setiap hari bersama aku, kita ngobrol bersama, engkau dekat dengan aku, 500 limu, kenapa engkau tidak mau masuk Islam? Faqala Abu Bakar radhiyallahu an, berkata dia, lau kunta nabiyan fala budda laka minal mu'jizah. Mohon maaf Muhammad, kalau memang engkau adalah seorang nabi, berarti engkau punya mujizat. Apa mujizatmu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, ama takfika al mu'jizatu allati ra'aita fisami wa abbaraha rahib wa ukhbiruka an islamihi. Apakah tidak cukup bagi engkau wahai Abu Bakar mukjizat yang kamu pernah mimpikan di Sam dan telah ditafsirkan mimpi itu oleh seorang pendeta? Apakah itu tidak cukup dan telah diberitahukan kepadamu tentang keislaman dirinya? Apakah itu tidak cukup untuk menjadikan bukti sebagai tanda mukjizatku? Falamma sami'a Abu Bakrin radhiyallahu taala, maka kagetlah Sayyidina Abu Bakar mendengar hal yang seperti itu. Kemudian dia langsung kemudian dia berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa engkau adalah ya Muhammad adalah utusan Allah. Wa aslama, dan kemudian masuk Islam dia, wa hasuna islamahu, dan dia menjadi Islam yang sangat luar biasa. Bagus sekali keimanannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Subhanallah, satu kisah yang luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Insyaallah kita lanjuti pada kajian selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.